Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Potensi HD. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Oke, kali ini kita akan memberikan info dan tips atau cara membuat bedengan. Kenapa kita membuat bedengan seperti ini? Karena memang bedengan ini penting banget ya untuk semua para petani. Untuk menanam apapun pasti butuh banget yang namanya bedengan. Dan kali ini kita mulai dari nol ya, membuat bedengan untuk tanaman. Yang pertama adalah kita menggali dulu ya, bagian tengahnya, sampingnya, dan kira-kira bagian mana saja yang harus kita gali, yang harus kita cangkul. Yang pertama adalah kita membuat garis. Kalau memang mau lurus ya, dibentangkan dari ujung ke ujung supaya bedengannya rapi gitu ya, lurus sesuai dengan yang diinginkan. Dan ini caranya adalah karena ini tanahnya cukup gembur ya, habis ada hujan juga, jadi nggak perlu menggunakan garpu ya. Kita cukup menggunakan cangkul aja untuk menggali lubang atau parit gitu ya. Karena bedengan ini sangat-sangat penting, jadi kita wajib sekali untuk membuat bedengan untuk tanaman. Ini kita membuat bedengannya dimulai dari tengah dulu ya, sambil kita bersihkan gulma-gulma, barangkali ada batu kerikil, sampah plastik atau lainnya. Karena memang kebun ini di pekarangan rumah cukup banyak juga sampah ya, sampah plastik gitu ya, bahkan sampah-sampah yang lainnya, kecuali sampah dedaunan ya, biarkan saja karena mereka juga akan menjadi pupuk organik bagi tanaman kita nantinya ya. Oke, terus dicangkul tanah yang kita ambil, kita taruh di sebelahnya atau di lahan yang akan kita tanam ya, supaya makin gembur, makin subur. Ini dia kira-kira ada 10 meter ya untuk parit atau bedengan ini. Jadi kita cangkul terus ya, di tengah, terus di pinggir-pinggirnya juga kita buat supaya rapih ya. Dan selain kerapihan, bedengan ini penting adalah untuk menjaga irigasi air gitu ya, saluran air, barangkali ada air hujan atau air dari mana gitu ya. Karena kalau kita tidak membuat bedengan seperti ini, nanti air hujan atau air apapun itu akan menggenang di tanaman kita, dan itu efeknya cukup kurang baik gitu ya untuk tanaman kita, karena kebanyakan air untuk tanaman juga tidak baik. Jadi bedengan ini, parit ini khususnya adalah untuk menjaga saluran air agar tidak menggenang di tanaman kita. Dan ini kita bersihkan juga, banyak kerikil di sini, banyak sampah di sini, kita buang ke pinggir aja agar tidak menjadi gangguan untuk tanaman-tanaman kita. Dan alangkah baiknya setiap pinggir bedengan ini kita kasih bambu ya, agar tidak tanahnya kembali turun ke parit atau ke bedengan yang telah kita buat ya. Nah, setelah kita membuat bedengan, tentu kita ratakan lahan yang akan kita tanam ya. Dan ini sebelah sampingnya kita juga buat bedengannya supaya rapi, supaya saluran air lebih aman ya untuk tanaman kita nantinya. Kalau pengen dalam lagi boleh, karena untuk bisa jadi digunakan sebagai penampung air ya. Nanti kalau mau nyiram kita ambil dari bawah. Tapi ini tanamannya tanaman
sayuran yang seperti cabe gitu ya, jadi nggak perlu tinggi-tinggi, kecuali untuk biasanya bawang merah itu tinggi ya, sampai 30-50 cm itu dalam banget untuk membuat bedengannya, karena rata-rata dibuat untuk menaruh atau menampung air gitu untuk menyiram. Nah ini kita nggak perlu dalam ya, cukup 20 cm aja untuk membuatnya, jadi nggak perlu dalam-dalam ya, karena kita bisa menggunakan untuk penyiraman menggunakan selang air saluran ya, jadi nggak perlu dalam-dalam, apalagi sekarang udah mau musim kemarau, jadi nggak perlu dalam-dalam ya, nggak perlu tinggi-tinggi. Ini sampingnya juga kita bikin bedengan juga, saluran airnya juga ya. Yuk buat para pemuda milenial, kita manfaatkan waktu kita untuk yang berguna ya, untuk bercocok tanam, karena luar biasa dari cocok tanam ini, selain kita berkeringat kita juga dapat menambah penghasilan ya. Nah dan ini dia bedengannya yang barusan kita buat ya. Oke semuanya, semoga dengan video ini menambah semangat untuk bercocok tanam, khususnya para pemuda ya. Dan juga barangkali ada teman-teman yang udah jago nih, udah sukses nih, bolehlah kasih saran buat saya terutama ya, karena ini saya juga pemula baru banget ini nyangkul ya. Jadi buat yang para suhu, para senior, boleh ngasih masukan ke saya nih, terutama bagi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.